salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang gaya kepemimpinan. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu terdiri dari siapa saja kelompok kami. Yang pertama, perkenalkan nama saya Bedelia sebagai moderator sekaligus penyaji materi Iowa dan Michigan. Selanjutnya, saya dan Aldi dari Mandawi sebagai materi teori X dan Y. Saya Dr. Sakila sebagai penyaji materi The Managerial Curve. langsung saja kita memasuki materi presentasi gaya kepemimpinan. Yang pertama itu adalah teori dari Iowa. Iowa adalah sebuah penelitian dari Universitas Iowa yang menghasilkan 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan otoriter, yang kedua gaya kepemimpinan demokratis, dan yang ketiga gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan otoriter adalah di mana pemimpin itu memegang penuh kebijakan tanpa memberikan kebebasan kepada anggota dari kelompok tersebut untuk berpartisipasi. Adapun karakteristik yang biasa dimiliki oleh penganut otoriter ini adalah mandiri, yaitu mengambil keputusan sendiri tanpa memikirkan pendapat dari orang lain. Yang kedua ada egosentris, yaitu mengutamakan dirinya sendiri tanpa mengutamakan kepentingan umum. Lalu ada agresif. Pemimpin otoriter biasanya sangat agresif dalam memberikan sanksi dan hukuman. Selanjutnya adalah contoh tokoh dari gaya kepemimpinan otoriter adalah Kim Jong-un. Kim Jong-un adalah Presiden Korea Utara yang sangat terkenal dengan keotoritariannya, di mana Korea Utara itu sangat dibatasi hak berbicara masyarakatnya. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan demokratis. Demokratis adalah gaya kepemimpinan yang dimana pemimpinnya itu mendorong kelompok tersebut untuk berdiskusi serta memberikan kebebasan dan kesempatan untuk berpartisipasi. Adapun karakteristik yang biasanya dimiliki oleh pemimpin dengan demokratis adalah toleran, adil dan setara, empati dan menerima kritikan. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire adalah salah satu gaya kepemimpinan yang memberikan kebijakan itu semaunya sendiri pemimpin tersebut. Contohnya seperti Presiden Amerika Serikat pada tahun yang ke-41 yang memberikan yang mempercayakan urusan demokratis dan urusan luar internasional itu kepada para menterinya. Selanjutnya adalah kelebihan dari teori ini. Kelebihan dari teori ini adalah memberikan gambaran tentang bagaimana perilaku dan kinerjanya, lalu memberikan dasar untuk pengembangan teori-teori yang lainnya yang lebih kompleks. Lalu ada kekurangan dari teori ini, yaitu tidak mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan dari zaman ke zaman. Lalu teori ini sangat terlalu rigid dan tidak fleksibel dalam mengakomodasikan perubahan yang terjadi. Selanjutnya adalah gaya kepemimpinan dari teori Michigan. Michigan itu gaya kepemimpinan yang mengarah pada produktivitas yang lebih besar dan menginginkan kepuasan kerja antara pemimpin dan anggota kelompok. Dari Michigan ini terbagi menjadi 4 sistem gaya kepemimpinan. Yang pertama itu sistem autokratik, atau pemimpin itu sifatnya menakut-nakuti anggota untuk menyelesaikan tugas. Dan lalu yang kedua sistem autokratik baik hati. Ini hampir sama dengan sistem yang pertama, namun dalam sistem ini pemimpin itu menyemangati dan memberikan hadiah. Lalu yang ketiga ada sistem konsultatif. Konsultatif ini meletakkan kemanusiaan dan hubungan persaudaraan antara pemimpin dan anggota kelompok. Lalu yang keempat adalah partisipasi. Sistem partisipasif ini pemimpin juga akan terus berpartisipasi dalam tugas ataupun kegiatan yang diadakan oleh kelompok tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan teori X dan teori Y. Definisi teori X dan teori Y itu, teori X dan teori Y itu teori yang dikembangkan oleh Douglas MacGregor pada tahun 1960-an. Jadi bisa kita ambil definisi maksud teori X ini
menekankan pentingnya pengawasan, ketat, imbalan dan hukuman. Sedangkan teori menyoroti kepuasan kerja dan mendorong pekerja melakukan tugas tanpa pengawasan dan dari motivasi sendiri. Kemudian ada karakteristik teori X dan teori Y. Karakteristik X, teori X itu dari maksud biasanya semua tindakan harus ditelusuri dan diawasi dari tindakan tersebut bisa didapatkan imbalan atau hukuman. Kemudian karakteristik teori Y ini prinsip utamanya adalah integrasi dan hubungan dari dalam diri pekerja untuk memotivasi dirinya sendiri. Kemudian ada kelebihan teori X dan teori Y. Kelebihan teori X bisa memotivasi pekerja agar efektif dalam bekerja jika ia tidak memiliki motivasi karena adanya pengawasan. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangan teori X ini, para pekerja tidak memiliki ambisi dan berorientasi pada tujuan individu. Kemudian kelebihan teori Y ini adalah membuat pekerja lebih bebas untuk bekerja karena termotivasi dari dalam diri sendiri. Kemudian kekurangan teori ini bisa membuat kehilangan fokus karena pengawasan yang longgar. Kemudian saya mengambil contoh-contoh dari teori X ini sebagai berikut. Ada Frederick Taylor atau Bapak Manajemen Ilmiah yang mengembangkan metode-metode untuk meningkatkan efisiensi kerja dengan mengukur dan mengontrol waktu, gerakan, dan biaya. Kemudian saya mengambil contoh pokok dari teori yaitu Douglas MacGregor itu sendiri, karena dia mengkritik teori X dan menawarkan teori Y sebagai alternatif yang lebih positif dan partisipatif. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan dan manajerial Albert. Manajerial Albert ini dikembangkan oleh Robert Beck dan James Colton pada tahun 1964. Teori ini adalah salah satu teori untuk menentukan gaya kepemimpinan seseorang. Teori ini terdapat dua aspek, yaitu produktivitas, kepedulian terhadap tugas, dan motivasi tim, atau kepedulian terhadap hubungan dengan tim. Berdasarkan kombinasi tersebut, terdapat 5 gaya kepemimpinan, yaitu yang pertama, improve management, yang kedua, control management, yang ketiga, authority complaints management, yang keempat, middle of the road management, yang kelima, team management. Kelebihan dari managerial group ini adalah suatu model teori yang dimana kepemimpinan dapat membantu pemimpin untuk memikirkan bagaimana caranya bisa berpengaruh terhadap produktivitas dan motivasi dari hasil tim mereka. Nah, di managerial group ini terdapat kekurangannya, yaitu managerial group dapat dianggap sebagai model paling sederhana dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi gaya kepemimpinannya, seperti kepribadian, budaya, etika, dan lain sebagainya. Nah, di sini kami mengambil contoh tokoh dari managerial group ini adalah Steve Jobs, yang dimana beliau adalah seorang CEO Apple yang dikenal sebagai pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan auditory complaints management, yaitu gaya yang sepenuhnya terfokus pada orientasi tugas dan mengabaikan kesejahteraan karyawan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.